Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Parenta dengan NPM C1C01975. Di sini kita akan bahas materi itu bab 2 dari akuntansi keuangan lanjutan pertama, yaitu mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Nah, dalam PSAK 50, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi oleh seluruh liabilitas. Nah, pada persyaratan terbatas, hak residual ini terdapat pada saham, sehingga instrumen ekuitas yang akan dibahas pada bab ini dan bab-bab selanjutnya adalah saham biasa. Investasi pada ekuitas, instrumen keuangan itu berhubungan dengan suatu kontrak melibatkan minimal 2 orang, kontrak yang memiliki konsekuensi, misal untuk melakukan peningkatan aset atau juga malah memiliki kewajiban yang berupa ekuitas. Nah, contoh dari aset keuangan yaitu kas, contoh kas yang disimpan dalam rekening di bank. Saldo kompensasi yang paling rendah ialah Bank BRI, sedangkan yang paling tinggi adalah Bank BCA dan Bank Mandiri. Giro atau kas di bank merupakan aset keuangan. Dalam hal lain, faktor penjualan ialah suatu kontrak antara penjual dan pembeli. Nah, untuk secara umum itu jenis aset keuangan dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu aset lancar, investasi, dan ekuitas. Nah, penjelasan dari setiap jenis ini. Yang pertama itu ada aset lancar. Aset lancar itu merupakan aset yang terbentuk uang tunai atau saldo rekening giro pada bank. Nah, juga kekayaan lainnya yang bisa ditukarkan menjadi uang atau rekening giro yang bisa dijual atau dihabiskan dalam suatu operasi perusahaan. Nah, untuk jangka waktu dari aset lancar ini biasanya jangka pendek sekitar 1 tahun atau 1 siklus periode perusahaan. Lalu untuk yang kedua itu investasi jangka panjang. Jenis pada aset keuangan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Sesuai sebutannya bahwa investasi jangka panjang ini terdiri dari aset yang tidak dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya seseorang itu akan berinvestasi dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada ekuitas. Jenis dari aset keuangan yang terakhir itu adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah penunjuk hak milik bagi para pemegang aset suatu perusahaan, yang pengukurannya itu dilakukan dengan cara melihat selisih antara aset dan kewajiban. Contoh ekuitas itu adalah perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. Lalu ada metode investasi saham. Metode investasi saham yang pertama ada metode nilai wajar atau biaya atau fallback atau cost method. Itu cost method yang merupakan perusahaan investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas dan investasi. Nah, menurut metode biaya, investasi dalam saham biasa itu dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya itu dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Lalu yang kedua ada metode ekuitas atau equity method yang merupakan perusahaan investor yang memungkinkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi melalui kepemilikan saham yang jumlahnya kurang lebih dari jumlah sahamnya itu lebih dari 50%. Nah, berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen. Lalu metode biaya dan juga metode ekuitas dijelaskan dalam PSAK nomor 15 mengenai akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Akuntansi juga investasi dalam saham equity method. Nah, yang pertama itu investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Lalu, investor akan mencatat laba dari perusahaan investasi. Bila perusahaan investasi memperoleh laba dan akun investasi itu akan bertambah.
Dan yang terakhir, investor akan mencatat kerugian dari perusahaan investasi bila perusahaan investasi mengalami kerugian dan akan dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nah, investasi ini memiliki antara 20 sampai 50% saham biasa sebuah perusahaan, maka investor ini mempunyai pengaruh yang signifikan atas kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Nah, setiap akhir periode, harga pokok tersebut disesuaikan dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima itu dicatat sebagai pengurang saldo perkiraan investasi dalam saham. Jadi, ekuitas perusahaan pemegang saham akan berubah akibat yang pertama, adanya laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan anak, adanya pembagian dividen perusahaan anak, dan akibat penanaman modal baru. Nah, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi, hal-hal yang berhubungan dengan antara metode biaya dengan metode ekuitas, itu pertama pendapatan yang diakui adalah dividen yang diterima dari perusahaan anak, sedangkan pada metode ekuitas, pendapatan diakui adalah bagian laba dari perusahaan anak, dan dividen yang diterima akan mengurangi investasi pada perusahaan anak. Lalu penyusunan neraca konsolidasi dengan kedua metode akan menghasilkan neraca konsolidasi yang sama. Lalu kita akan melakukan eliminasi antar kedua metode, kecuali amortisasi dicatat dengan mengeliminasi goodwill yang diamortisasi dengan rekening retained earning perusahaan induk. Lalu eliminasi untuk retained earning perusahaan anak yang dihitung dari original return earning anak. Selisih itu sekarang dengan yang original anak merupakan return earning anak yang akan dieliminasi dalam return earning induk sebesar persentase dari kepemilikan saham. Nah, investor itu dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi meskipun hanya memiliki kurang dari 20%, tapi hak suara pada perusahaan investasi tapi dalam metode ekuitas itu tidak digunakan jika investasi diperoleh dan dimiliki secara khusus dengan tujuan dijual dalam jangka pendek atau bersifat sementara. Nah, penerapan metode ekuitas itu harus diperhatikan jika bagian rugi investor telah menurunkan nilai mencatat investasi sampai dengan nominal 0. Nah, metode ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu baris atau one line consolidation, berarti bahwa laba induk perusahaan atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama. Mungkin itu saja. Thank you.